Selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kami dari Majelis Daerah IPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir lagi di program Miracle pada malam hari ini. Dan narasumber kami seorang Bapak yang tentu sangat sibuk, seorang dokter spesialis anak yang cukup terkenal di Tanjung Karang di Bandar Lampung, Bapak Dr. Robert Simajuntak. Shalom, selamat malam Bapak. Baik, kesempatan yang diberikan pada kami untuk mewawancarai Pak Dokter. Apa kabar Bapak Dokter? Baik sekali, puji Tuhan. Bagaimana keadaan pandemi di Bandar Lampung? Level berapa? PPKM level berapa sekarang? Ya, sudah hari ini turun PPKM level 2. Artinya sudah mulai banyak aktivitas ya, baik pendidikan maupun ekonomi. Ya. Baik, puji Tuhan. Pak Ya, Dokter, sudah ramai jalan. puji Tuhan. Pak Dokter, semua orang tahu di Bandar Lampung Bapak dokter yang sangat terkenal, super sibuk. Waktu Bapak di rumah sakit, di praktek, luar biasa. Saya mau tanya sedikit flashback, kapan Bapak mulai mencintai Tuhan Yesus? Kalau mencintai Tuhan Yesus mulai tahun 74 waktu mahasiswa tingkat 4. Tetapi kalau mencari Tuhannya itu sudah dari SMP tahun 65. Peristiwanya apa itu Pak? Yang tahun 74 itu. Ya, tahun 65 atau tahun 74? Yang Bapak ingat? Ya, mulai dari 60. Ya, dari 65 saya mulai melihat betapa orang yang begitu hebat ketika kedudukannya sangat dihormati kemudian jatuh ya menjadi menyimpang. Jadi sejak itu saya merasa bahwa saya harus memperlengkapi diri dengan kerohanian yang baik supaya saya tidak seperti itu. Ketika nanti dikenal banyak orang, saya jadi sombong, jadi lupa diri. Usia berapa Bapak sudah memikirkan hal seperti itu? 15-16 tahun. Wow, hebat sekali. Kemudian Bapak bertemu Tuhan tahun 74 itu sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Iya, Wow. ya betul. Oke. Berikutnya setelah itu, Bapak akhirnya menjadi dokter, tapi juga terus melayani Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih pimpinan dan hati yang mengasihi Tuhan sampai sekarang. Pak Dokter, kalau ditanya, ini kan Bapak sudah dokter spesialis anak, waktu Bapak sudah sangat sibuk. Bahkan orang juga mengatakan kalau Bapak mengabdi, mengobati anak-anak, kasih resep yang bagus, itu juga udah bagian pelayanan. Tapi kenapa Bapak masih terus melayani gereja, melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa Bapak? Jadi semula sebenarnya saya mau jadi pendeta. Wow. Tapi ya, karena sudah tingkat 4, saya sempat tidak kuliah 1 tahun untuk belajar kerohanian dan mau masuk sekolah pendeta di 3. Wow. Tapi begitu. Ya, pembina rohani saya mengingatkan bahwa kalau pendeta datang ke satu desa yang baru, dia akan ditolak. Tapi kalau Bapak sebagai dokter ke sana, masuk ke sana, selalu diterima. Nah, di situ terbuka peluang untuk memberitakan Injil. Boleh tahu siapa pembina rohani Bapak waktu itu? Boleh tahu siapa pembina rohani? Siapa pembina rohani Bapak waktu itu? Ya. Pendeta Nusremas. Nusremas. Sekarang ya bekas PGRI ya. Oke, ya. Baik. Kemudian kenapa Bapak sampai sekarang masih terus aktif melayani di gereja? Ya, kelihatannya saya merasa masih ada penugasan dari Tuhan. Wow. Ya, saya dan diberi kekuatan ya sampai sekarang. Jadi oleh karena itu saya terus aktif karena saya juga melihat ada ke depan ini harus melakukan alih generasi yang baik ya.
yang kebetulan Tuhan izinkan masih saya kerjakan saat ini bersama teman-teman. Oleh karena itu masih bersemangat. Wow. Pak Dokter, kan Bapak seharusnya mulai bersenang-senang, dan lama sekali saya tahu Bapak tidak terlalu memikirkan uang, tapi terus melayani sebagai dokter, mengabdi juga di gereja. Apa Bapak tidak suka punya banyak uang? Tidak terlalu suka, tapi ya saya menganggap uang itu adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan untuk saya melaksanakan tugas panggilan di dunia ini, dan juga untuk mengekspresikan kasih Allah kepada sesama. Wow. Jadi Allah di tangan saya. Saya beberapa kali berdampingan dengan Bapak pelayanan di gereja dalam saat ibadah. Kalau persembahan, waktu persembahan, Bapak menarik dompet dan Bapak mengeluarkan isi dompet-dompet itu semua, itu menggenggam dan memasukkannya tanpa menghitung. Saya baru sekali loh melihat orang seperti itu, menggenggam semua uang itu dan memasukkan ke kantong persembahan. Itu di luar perpuluhan dan sebagainya. Bapak tidak kena marah istri atau anak-anak kok menghabiskan uang untuk pelayanan? Ya, enggak lah. Tidaklah, tentu itu sudah dipersiapkan dari rumah. Oke. Ya, jadi bukannya seluruhnya, sebenarnya ada di sisi lain, ada yang disisakan. Memang dalam hati saya bahwa kalau kita bilang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepenuhnya, termasuk uang kita. Wow. Jadi selama ini penggunaan uang saya anggap adalah untuk Tuhan, termasuk yang untuk keluarga. Yeah. Saya anggap bahwa untuk keluarga, supaya keluarga bisa juga melayani dengan perlengkapan yang cukup, anak-anak juga dipersiapkan untuk nanti terjun melayani dengan baik ya, kemampuan profesional atau kemampuan ya pemahaman Alkitabnya juga cukup baik. Jadi itu bagian pengeluaran saya anggap bagian untuk Tuhan, untuk anak dan keluarga juga untuk Tuhan. Begitu. Amin, amin. Pak Robert, Bapak kan juga sudah melewati macam-macam sakit secara fisik. Bagaimana Bapak melihat semua peristiwa itu dalam diri Bapak? Saya melihat bahwa masa-masa sakit itu adalah masa-masa Tuhan membentuk karakter saya lebih next level ya. Nah, level berikutnya ya lebih banyak berdiam diri, berdoa, membaca firman Tuhan, dan merasakan kelemahan bahwa kita ini memang manusia yang lemah ya. Tetapi Tuhan selalu beserta kita, sehingga ada 3 kali peristiwa saya sakit keras itu selalu dapat dilalui. Dan itu saya selalu merasakan bahwa ada pelajaran yang saya terima. Apakah Bapak merasa level tadi Bapak katakan apa tuh next level, level Ya. sebelum sakit itu emang Bapak kurang cinta lagi sama Tuhan apa? Oh bukan, saya tidak, bukan itu, tapi karena ya mungkin mau dipercayakan untuk pekerjaan yang lebih besar. Jadi saya dibentuk lagi. Itu yang saya rasakan. Karena sampai sekarang ini saya sehat, merasa kuat, masih siap bekerja dan melayani, masih siap. Meskipun usia semakin indah ya Pak Dokter ya. Ya. Masih tahu. Dan ya sudah ada bonus ya. Ya.
Eh, Pak Dokter, tentu bukan rahasia umum bahwa Bapak juga melewati masa-masa sulit dalam hidup bergereja. Dan Ya, it's okay, sekarang itu sudah clear semua, beberapa kali masalah. Dan apa yang Bapak dapat pelajari dari semua konflik gereja yang Bapak hadapi? ya. Eh, yang saya melihat bahwa eh, Tuhan kalau sudah melihat kita harus beranjak ke langkah selanjutnya, ya Tuhan buat kita ada problem, kemudian kita minta pimpinan Tuhan, dan kita melangkah dengan yakin. Dan tentunya tidak dengan tergesa-gesa, sungguh-sungguh dengan ada rasa takut akan Tuhan ya. Jadi meminta pimpinan Tuhan, selalu bertanya, terus coba uji ke kehendak Tuhan gitu, baru memutuskan. Apakah Bapak ada melihat di konflik-konflik itu kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan manajemen, atau yang sifatnya personal? Atau memang Bapak murni itu melihat satu cara Tuhan untuk memindahkan Bapak ke tempat yang lain, begitu? Saya melihat itu cara Tuhan ya untuk memindahkan saya pekerjaan yang lain, karena untuk kedepannya, masa depan. Seperti sekarang ini saya merasa bahwa ada masalah konflik di gereja, saya harus berjemaat membentuk jemaat baru, itu karena rupanya ada generasi di bawah yang sudah siap untuk tampil. Selama ini terhalang oleh karena ada lapisan yang di atas mereka yang komitmennya untuk sebagai penerima tongkat estafet kayaknya kurang. Jadi sedangkan yang Tuhan menghendaki seperti estafet itu diberikan kepada yang lebih muda. Itu yang saya katakan. Pak Dokter Robert, saya agak bertanya serius, nggak apa-apa ya dokter ya. Bapak kan Ya. tentu kita tidak sebut nama gereja di mana Bapak yang dulu itu Bapak berjuang lama, merintis, membesarkan dan sebagainya. Semua orang tahu peran aktif Bapak. Waktu Bapak meninggalkan, Bapak sakit hati nggak? Tidak sakit hati. Wow. Jadi sebenarnya saya meninggalkan karena saya sudah uji ya. Saya sudah uji bagaimana kalau tidak meninggalkan, tapi ada hal-hal yang harus diubah. Sampai 2 kali tidak disetujui ya. Kemudian anak-anak muda inilah yang justru kemudian mari kita melangkah Pak. Gitu ya. Sebenarnya yang mengambil keputusan alih ke gereja yang baru itu, yang mengambil keputusannya anak muda itu yang mengajak. Tahu mereka sudah angkat alat-alat yang memang menjadi milik pribadi kita. Ya, saya mengikuti, saya melihat semangat mereka. Jadi sama sekali bukan untuk ambisi untuk lebih menunjukkan kita lebih kuat, ataupun juga mengatakan bahwa mereka ini sudah tidak underqualified lah gitu. Tidak, tapi ini saya harus yang baru ini rupanya harus sungguh dipersiapkan. Inilah yang akan meneruskan penginjilan di daerah panjang. Bagaimanapun kan
konflik selalu menyisakan luka. Kalau ini kan terbuka ya, dokter kan terbuka ini didengar, Pak Nur. Ya. Apakah Ya. bertemu dengan orang-orang sahabat-sahabat yang dulu, yang lama, yang berjuang sama-sama, seandainya ketemu, dokter rasa kikuk atau rasa terluka atau rasa marah atau apa yang muncul di perasaan seorang dokter Robert Simanjuntak? Saya rasakan ya, saya kasihan saja. Saya kasihan apakah mereka ini masih akan maju terus di dalam Tuhan. Makanya waktu sebelum beranjak keluar, saya berusaha untuk memberi tawaran-tawaran untuk kemungkinan saya bisa kembali ke dalam beraktivitas di gereja yang lama. Tapi kelihatannya Tuhan mengambil keputusan bahwa tidak lebih baik berpisah, karena saya bisa lebih fokus untuk bersama pemuda untuk mengelola satu jemaat yang baru yang bersemangat untuk memberitakan Injil. Oke, sekarang saya bertanya, apa kata keluarga Bapak, anak-anak Bapak, atau mungkin saudara-saudara Bapak yang selama ini saya tahu juga sangat mendukung Bapak, mereka juga sangat hormat pada Bapak, seorang yang mencurahkan hidupnya untuk pelayanan. Ketika Bapak dalam tanda kutip lah, ini kan soal-soal kehidupan ini hengkang begitu, mereka nyinyir nggak? Bagi kata istilah sekarang, nyinyirin, atau mentertawai Bapak, atau marah pada Bapak? Atau apa respon mereka pada Bapak? Enggak, justru mereka mengatakan, ya sudahlah, memang lebih baik daripada berkonflik berat, ya, lebih baik sudah tinggalkan aja. Mereka setuju dengan ini keputusan yang saya ambil, yang sebenarnya juga mereka juga berpendapat demikian sebelumnya, bahwa ya sudahlah kalau memang mereka sudah berbeda ya langkah-langkahnya, lebih baik angkat kaki aja. Mereka yang lebih dulu menganjurkan ke saya. Wow. Demikian. Hebat sekali ya. Ya. Setelah sekian ambil keputusan untuk move, berapa lama Bapak masih memikirkan yang lama, atau sudah blast sekali move langsung melupakan yang lama, atau Bapak masih ada kadang-kadang terpikir dengan gereja yang lama? Ketika sudah keputusan, tentu ada sebagian hati masih ingin gimana sih bisa bersatu kembali, tetapi tentu ini pekerjaan besar untuk membuat satu ibadah persekutuan yang baru lagi, persekutuan gereja yang baru. Nah ini banyak fokus ke arah situ, tetapi hati itu masih ada sebagian tersisa. Tapi walaupun demikian, sesungguhnya saya sudah makin melihat bahwa generasi yang penerus inilah yang kelihatannya harus kita bina intensif untuk bisa lebih panjang lagi mengelola gereja, mengelola penginjilan di daerah panjang. Karena mereka usia muda-muda dan sudah dibina dari sejak sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, pemuda. Jadi mereka kelihatan yang lebih memiliki daya juang yang tinggi, kerelaan berkorban yang tinggi. Jadi diberi kesempatan untuk mematangkan diri di dalam persekutuan yang baru. Ini berandai-andai saja, Pak Dokter. Seandainya tiba-tiba ada dari yang baru atau yang lama, kemudian mereka berkata begini, yuk balik lagi lah. Kan
dulu enak, namanya kita memang daging, bisa saja salah mengambil keputusan. Dulu ada sedikit emosi. Yuk kita kembali lagi, Bapak, gimana respon Bapak? Kalau seandainya, ini hanya andai-andai saja. Ya, kalau secara personal saya senang, tapi karena ini sudah masuk ke dalam satu Organisasi. organisasi gereja yang baru, ini ya ini sudah repot begitu, sudah sulit ya. Baik. Begitu. Pak Robert, apa sih artinya gereja bagi Bapak? Apa sebenarnya gereja itu bagi Bapak? Iya, ya gereja, saya kira apa yang disampaikan oleh Martin Luther itulah yang fungsi gereja ya, dan guna gereja, yaitu persekutuan, membina persekutuan, kemudian disitulah ada pemuritan, kemudian ada misi, ada diakonia. Itu yang saya lihat. Nah, itu jadi patokan terus yang saya melihat bahwa dalam konflik selalu apakah ini akan lebih kita dapat melakukan hal-hal itu, dan saya merasa makin hari makin terbuka bahwa ini memang benar ya, semakin membuka peluang ke depan ini akan ada pemuritan, persekutuan yang lebih konsisten dalam Tuhan, kemudian misi akan digerakkan, kemudian diakonia juga akan dilakukan. Gitu. Dr. Robert, kalau seandainya Bapak kan ini seorang yang sudah sangat memberikan waktunya, kalau ditanya kenapa Bapak begitu banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja secara khusus, waktu Bapak, uang Bapak, pemikiran, energi, kenapa kok sebanyak itu Bapak korbankan? Ya karena memang dari awal saya sudah melihat betapa besar pengorbanan Tuhan untuk diri saya dan umat manusia, sehingga saya ini bisa selamat oleh karena Tuhan. Oleh karena itu saya juga mau hidup full untuk Tuhan. Kalau saya mempertahankan profesi itu adalah karena pimpinan Tuhan. Yang pertama sebenarnya saya meninggalkan mau jadi pendeta full timer, tapi penasehat mengatakan Bapak lebih baik lanjutkan, selesai itu masih bisa melayani. Kemudian kalau saya ambil spesialisasi anak itu melarikan diri dari situasi birokrasi yang korup ya. Saya di situ cepat naik pangkat, tetapi makin tinggi makin kita harus korupsi, menandatangani kwitansi kosong, kwitansi fiktif ya. Jadi akhirnya saya pikir saya lebih baik spesialis supaya saya bebas sendiri. Wow. Jadi kalau ada pilihan nih, sekali lagi Bapak, Ya. Dokter, kalau seandainya nih waktu diputar ulang, Bapak masih tetap jadi dokter atau jadi pendeta? Jadi dokter. Saya merasa ya benar yang perkataan daripada pembimbing saya dulu. Dia mengatakan begini, Pak, Injil masuk Jepang dan Korea itu sama, tapi pesatnya kemajuan Injil di Korea jauh lebih cepat karena mereka mengaktifkan kaum awam, didukung oleh kaum awam dengan totalitas. Kalau di Jepang itu hamba Tuhan itu seperti seolah-olah dialah yang bermain sendiri gitu, tidak dalam tim. Tapi kalau di Korea mereka membentuk
kelompok pengusaha, kelompok profesional yang lain, itu untuk menginjil di jam-jam istirahat bersekutu, dan hasilnya lebih pesat di Korea. Jadi saya melihat, sesudah saya juga sekarang ini dalam posisi sebagai dokter spesialis, saya berpikir memang mau tidak mau alat itu diperlukan Tuhan. Antara lain alatnya itu adalah uang. Dan uang itu dapat kita peroleh dengan profesi yang lebih makin lama makin baik gitu. Waktu saya dokter umum, apa yang saya persembahkan untuk pekerjaan itu kan kurang, saya merasakan. Sudah saya jadi spesialis, saya menjadi lebih dimampukan juga. Dan itu diperlukan. Jadi saya merasa bahwa memang kalau semua orang pendeta, apakah berjalan semua program-program ini pembangunan gedung, diakonia dan sebagainya, pengiriman tenaga-tenaga misi, itu apakah bisa berjalan? Saya kira diperlukan memang, makanya berkembang dulu teologi kaum maom ya, seingat saya ada ya itu saya disitulah saya melihat bahwa sebenarnya memang ini arahan Tuhan ya, pimpinan Tuhan. Ya, sehingga saya tidak menyesal saya dulu tidak jadi full timer. Oke. Nah, Pak Dokter, ada satu masa di mana saya tahu bahwa Bapak dan Ibu begitu sangat amat sakit dengan dipanggilnya cucu, Pak Dokter. Cucu yang cantik, cucu yang manis, masih saya pikir masih sangat kecil ya. Tidak tahu usia berapa, 6 tahun kah atau berapa. Waktu itu 4 tahun. 4 tahun ya, cucu yang cucu pertama, dan sangat Bapak Ibu mencintai sampai berobat ke Singapura, kemana-mana. Waktu dipanggil Tuhan, ada nggak sedikit kecewa dalam mengiring Tuhan? Tidak kecewa mengiring Tuhan, tapi saya kecewa dengan pemahaman saya tentang makna sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh bilur-bilur Tuhan. Oke. Saya merasa bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh bilur-bilur Tuhan. Kenapa sudah banyak pendeta mendoakan, kami mendoakan, tapi kok tetap anak cucu ini dipanggil Tuhan. Nah, itu memang kalau kekecewaannya hanya saya kok jadi nggak mengerti ya kenapa ini kenyataannya nggak begitu gitu. Enggak, sebentar. Jadi sebentar dokter. Apakah pemahaman dokter selama ini bahwa penyakit itu pasti disembuhkan gitu oleh Tuhan kalau didoakan? Apakah seperti itu pemahamannya atau bagaimana pemahaman sebelum peristiwa kematian itu? Makanya dokter katakan kecewa terhadap pemahaman. Sebelumnya iya saya merasa bahwa demikian ya, karena bilur-bilur Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita. Tetapi makin ke sini saya ingat juga bagaimana Paulus sendiri diberi duri dalam daging yang tidak diambil-ambil, tapi justru dalam kelemahan dia merasa kuasa Tuhan sempurna dalam dirinya. Jadi ya saya terus terang masih dalam pencarian sekarang, bagaimana sih penerapan firman Tuhan dalam hal kita memanfaatkan kuasa bilur-bilur Tuhan. Itu yang terus menjadi pergumulan saya, tapi makin lama makin terlihat bahwa memang
eh, semua orang harus mati, ya. Tapi memang tidak harus sakit dulu untuk mati, bisa aja mati begitu saja kan. Cuma eh, makin lama ya makin saya menyadari bahwa masih tetap bahwa soal Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, termasuk sakit penyakit, untuk mengasihi orang yang menjadikan kebaikan bagi orang yang mengalaminya. Jadi misalnya cucu saya mungkin lebih baik dia Tuhan panggil lebih awal, entah masa depannya bagaimana, saya nggak tahu. Jadi oleh karena itu kan saya sekarang ya belum 100% saya puas ya pemahaman saya, apalagi fenomena, saya terbuka saja ya, penyembuhan ilahi di Kalimantan Barat ya Pak. Ya, 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 ya. Ya, itu saya merasa, apakah betul begitu caranya? Yang maksudnya kuasa bilur-bilur bekerja, saya agak bertanya-tanya. Ya, jadi malah saya kurang tertarik kalau cara yang demikian. Tapi karena saya yakin bahwa benar bahwa Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita, tetapi aplikasinya bagaimana secara detail saya masih terus dalam menggumulinya. Apakah ada hubungannya karena seorang dokter spesialis anak, tiba-tiba di usia 4 tahun cucu yang sangat cantik dan manis, pintar itu dokter tidak bisa tolong dan dia dipanggil Tuhan. Apakah ada hubungannya demikian? Sehingga dokter masih lama menerima realita ini. Sebenarnya tidak demikian saja. Cuma saya hanya jadi ya memang hanya relevansinya dalam pelayanan. Apakah benar doa yang saya panjatkan ini berguna bagi orang yang saya layani, karena cucu sendiri tidak Tuhan dengar begitu ya permohonannya kita. Jadi orang juga mendengar, seperti Amang sendiri sudah mendengar tentang kejadian ini. Orang lain juga mendengar. Orang bisa berkata cucu sendiri nggak bisa, nggak sembuh. Oke, Dokter Robert, dari antara banyak masalah yang dokter hadapi, fisik, keluarga, pelayanan, yang paling menyedihkan, membuat Bapak sedih, itu persoalan apa? Kalau orang tidak berani menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, itu buat saya sedih. Kenapa dia sampai tidak mau habis-habisan untuk Tuhan, padahal Tuhan sudah habis-habisan dengan mati di kayu salib. Kenapa dia masih mau menggenggam kekuasaan, tidak mau merendahkan hati pada Tuhan, sudah sedemikian merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Saya hanya itu saja yang saya sedihkan. Ya, saya paling sedih itu. Saya sedih dan saya hanya jadi kemudian berpikir, apa masa depan mereka ya? Itu aja. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh full untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, apalagi sudah mengaku diri sebagai hamba Tuhan, saya kasihan. Itulah yang buat saya sedih. Wow, ini saya jadi terpukul sekali nih. Dokter sedih sekali melihat orang kalau tidak sungguh-sungguh berserah sepenuhnya pada Tuhan, begitu ya. Wow. Iya. Itu sampai kepikiran dokter yang seperti itu? Amin, ya betul. Karena saya merasa ketika kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan, justru hidup kita fisik, mental, rohani itu tetap fresh, tetap
ada semangat, jadi ada kekuatan. Tapi kalau sudah nanti tidak sungguh-sungguh, saya berpikir bagaimana ya mereka, ya maaf saja saya seperti saya merasakan begini, pensiunan hamba Tuhan. Ya itu terpikir saya. Saya melihat bagaimana mereka kesulitan di dalam hidup ini. Apakah memang Tuhan tidak memelihara mereka, mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan pensiunan? Saya merasa seharusnya tidak demikian, karena saya juga melihat ada hamba-hamba Tuhan yang pensiun, tetap melihat terus hidup, terus berbahagia, bersetia. Tapi ada di pihak hamba Tuhan yang sesudah pensiun itu jadi susah hidupnya. Saya merasa ini kurang pas. Kalau dia full untuk Tuhan, harusnya pemeliharaan Tuhan akan full sampai dia mengakhiri hidupnya. Dan itu saya lihat pada orang-orang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Banyak hamba Tuhan saya lihat yang begitu, tapi banyak juga yang saya lihat entah ya apa yang dipersoalkan, yang dipikirkan di menguasai hatinya, saya nggak tahu. Mungkin kurang, totalitasnya kurang untuk Tuhan. Ya. Wah, ini benar-benar juga sebuah cambuk dalam pemikiran. Saya mencoba mencermati jadwal Pak Dokter, bahwa daftar jadwal gereja hanya untuk wawancara ini begitu tidak mudahnya. Salah satu jadwal Bapak itu penginjilan. Emang Bapak masih menginjili? Ya masih. Saya bentuknya Bapak menginjili? Bentuknya, jadi saya bersama teman-teman membentuk tim penginjilan keluar. Jadi mencari orang-orang yang kira-kira terbuka untuk diinjili. Ada tim Kalebnya, tim Kaleb itu yang mempersiapkan orang lapangan, orang-orangnya buat janji. Dan kami yang akan terjun. Dan saya masih beri waktu karena teman-teman masih melibatkan, mengajak. Berapa kali terjun seminggu? Berapa kali seminggu Bapak melakukan itu? Atau sekali seminggu atau sekali sebulan atau gimana? Iya, 2 kali sebulan. 2 kali sebulan? 2 kali sebulan, ya. Bapak masih menyisihkan waktu untuk yang seperti itu? Iya, karena sekaligus saya memelihara semangat misi dan memberi teladan kepada yang muda-muda. Ya, kita harus mencari jiwa. Wow, ini sekaligus menjadi teguran dari gaya hidup seorang Dr. Robert. Kalau ditanya sekarang, apa yang paling membahagiakan Bapak? Hal apa yang paling membahagiakan Bapak? Ya, melihat orang bertemu dengan Tuhan, bertobat. Itu sangat membahagiakan. Jadi kepada anak-anak saya pun doa saya adalah mereka sungguh-sungguh bertobat, mengenal, berjumpa dengan Tuhan. Dan puji Tuhan ya, belum semua, tapi sebagian besar sudah sungguh-sungguh memberi hati untuk Tuhan. Mereka menganggap profesi bukanlah tugas utama. Tugas utama tetap menjadi pelayan Tuhan. Wow, Pak, boleh kita ulangi prinsip Bapak? Profesi bukan tugas utama, pelayanan yang tugas utama. Amin. Begitu sampai pikiran begitu. Bapak. Iyalah, gimana kan kita ini hidup dari Tuhan, Tuhan yang ciptakan, Tuhan sudah juga selamatkan kita. Jadi buat kita ya bagaimana membalas kasih Tuhan, bahwa kita
sungguh menghargai pengorbanannya, sungguh mengasihi dia, ya kita harus wujudkan dengan mendahulukan itu, ya, pelayanan Tuhan. Ada nggak Itulah sih, saya, Pak Dokter, ada nggak sih yang pernah mengejek Bapak gitu dalam tanda kutip karena saking cintanya Bapak dengan pelayanan ini, artinya atau saudara Bapak atau orang atau teman sejawat dokter mengatakan ini dokter ini sebenarnya bukan dokter tapi pendeta gitu. Ada nggak? Tapi nada mengejek begitu, ada nggak? ada yang bilang begini, Eh. nggak balik modal kamu nih, katanya. Iya iya. Ya, Eh. ya. Tapi ternyata nggak balik modal sama Tuhan. Tuhan tuh wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kan beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Dokter di perumahan rumah sakit itu, dan Pak Dokter belum punya rumah waktu itu. Iya, iya. Sekarang sudah ada, ya, Tuhan melimpahkan. Itu tadi maksud saya, karena saking terus memikirkan pekerjaan pelayanan Tuhan dan pengabdian kepada kesehatan itu yang paling mengatakan soal-soal tidak balik modal, soal mengejek itu teman sejawat atau keluarga? Pertama itu teman sejawat, ya, yang dulu satu kuliah, ya, satu bangku kuliah dari waktu spesialis, sekolah spesialis. Kemudian yang kedua ya justru memang dari keluarga orang tua tadi, ya. Kalau istri, anak-anak tidak semua mendukung. Oke. Tapi kalau orang tua bilang Portivi di Portivi do Behava Robert, Artinya ini Robert, kau ini masih di dunia gitu ya. Lantas bagaimana Bapak selalu merespon yang seperti itu? ya saya menyadari mereka belum memahami, ya, latar belakang keputusan yang saya ambil. Saya coba menjelaskan terus dengan sabar. Ada yang menerima, ada yang tetap berkeras menganggap, ya mereka tentu masih gelap rupanya, ya, mereka menganggap saya salah. Tapi nggak apa-apa, ya, saya tetap mengasihi mereka. Begitu. Terutama dari kalangan yang tua-tua. Iya. Ya, tentu memang juga pasti teman-teman dokter Bapak, sejawat Bapak melihat, mengukur dengan kepemilikan properti atau dan lain sebagainya. Apakah, sekali lagi, apakah Bapak tidak pernah terganggu dengan ocehan, dengan ledekan atau nyinyiran yang seperti itu? Artinya akhirnya Bapak berkata, iya ya, saya kok sampai sekarang belum punya sebanyak mereka, gitu. Pernah terganggu nggak dengan pemikiran begitu? Saya semua apa yang saya anggap baik dan itu kebutuhan terpenuhi kok. Anak saya butuh rumah di Bandung, tuh anak kasih jalan untuk memiliki rumah di Bandung. Anak saya butuh di Jakarta, Tuhan kasih jalan untuk beli rumah di Jakarta. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Iya. Saya dulu memang dengan istri sudah saya bilang, kita nanti kalau kita pensiun kita ngontrak aja, yang buat apa punya rumah. Tapi justru Tuhan kasih kami rumah di Bandar Lampung ini 2, di Bandung 1, di Jakarta 1, dan di Lampung Selatan ada 4 untuk hamba Tuhan. Untuk hamba Tuhan. Ya, jadi nggak kekurangan, ya ada aja jalan-jalan terus yang Tuhan pimpin lah, ya, buka sehingga kami masuki dan dapat begitu. Tidak ya, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain memang nggak jauh-jauh beda lah sebenarnya, ya, nggak jauh-jauh beda.
Wow, Pak Dokter, Ya, kalau Bapak lihat-lihat begini ke belakang, apa yang rasa Bapak belum lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Yang rasa Bapak mungkin ada sesuatu yang kurang dalam hidup Bapak? ya, pertama dalam persekutuan dengan Tuhan ya, saya merasa bahwa masih belum intim sekali. Saya harus meningkatkan terus. Yang kedua, eh, saya merasakan bahwa pembinaan jemaat di mana saya melayani eh, masih kurang di dalam menghayati bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ya itu yang ada terasa kekurangan. Tapi saya bersyukur untuk kayaknya dekade terakhir hidup saya ini di dunia, ini saya menjumpai ada kader-kader yang mau habis-habisan untuk Tuhan. Dan itu yang saya bina terus, dan mereka malah minta supaya kalau bisa dibina, tentunya bersama hamba-hamba Tuhan, untuk supaya mereka juga punya pemahaman dan semangat visi untuk hidup bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu sedang dalam program. Terhambat dengan adanya PPKM kemarin. Ya. Kalau saya memberi judul kehidupan Bapak, biografi Bapak, habis-habisan untuk Tuhan, Bapak setuju Ya. nggak itu dengan hidup Bapak? Ya itu kerinduan saya. Ya itu jadi kenyataan gitu. Habis-habisan untuk Tuhan, karena memang Tuhan sudah habis-habisan untuk kita. Ya itu aja. Dan ternyata ketika kita habis-habisan, nggak habis kita. Ternyata nggak habis kita. Ada ya gitu. Cuma ada kekecewaannya, itulah tidak bisa menularkan kesadaran ini kepada beberapa teman, beberapa saudara. Jadi ya itu yang membuat merasa apa lagi yang saya harus kerjakan. Saya merasakan jadi pergumulan hal ini. Saya ada belakangan ini saya mengikuti, coba ada pelayanan Joseph Prince di Singapura tentang kasih karunia itu. Ya. Ternyata dia menekankan juga bahasa roh yang saya merasa kurang pas, tapi ya apakah ini yang harus memang juga harus saya kerjakan ya, supaya bisa berdampak kepada orang lain, sehingga mereka sungguh-sungguh juga menghayati bahwa kalau kita habis-habisan untuk Tuhan itu sewajarnya, dan pastinya Tuhan itu Bapa yang maha baik, yang tahu keperluan kita dan juga mau menyenangkan hati kita. Jadi pasti itu kita terima. Itu jadi saya melihat apakah hal-hal ini itu telah sedang didalami terus, dikembangkan dalam pelayanan, digumuli. Belum ada rumusan yang Baik, pasti. Pak Dokter, kan Bapak katakan tadi ada kata regenerasi. Sejauh ini, kan untuk menemukan seorang dokter Robert dengan seluruh keberadaannya itu tidak mudah. Apakah Bapak seandainya nih sudah siap menyerahkan estafet pelayanan kepada Ibu, Bapak sudah temukan nggak orang yang tepat untuk seperti Bapak atau mendekati kayak Bapak? Ada kelihatannya sudah bertumbuh ke situ. Cuma terkendala kelihatannya dengan
posisi mereka yang kurang bebas, masih bawahan di dalam satu perusahaan, masih bawahan dalam satu sekolah. Jadi itu yang mereka masih kurang, saya lihat belum all out ya. Tapi mungkin sudah bisa juga mereka, sebab saya lihat ya kadang-kadang mereka masih dalam pakaian kerja, datang bersekutu. Jadi saya melihat sih sudah mungkin ya, tapi ya mereka harus cari pekerjaan yang bisa mengatur diri sendiri, begitu, waktu sendiri. Saya sejak ada di Lampung ini, hari Rabu sudah putuskan tidak praktek, hanya mengurus pelayanan dan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang saya, sehingga itu bisa saya ambil keputusan itu karena saya bergantung kepada profesi saya yang memungkinkan saya membuat keputusan untuk diri saya sendiri, sedangkan mereka memang bergantung kepada keputusan atasan. Begitu. Tentu mungkin habis-habisan dalam konsep ini kan tidak selalu bicara soal waktu ya Pak Dokter ya. Ya. Karena kita masih Ya. tergantung dengan yang lain. Baik, terakhir nih Dokter, kalau lagi-lagi, kalau seandainya dulu ada orang yang menurut Dokter menyakiti hati Dokter, atau dalam beberapa persoalan itu ada sedikit luka, kemudian bertemu dan mau berobat bawa anaknya atau cucunya atau siapanya atau apa, Dokter akan layani nggak? Oh iyalah, bahkan sebenarnya dalam konflik ini saya tetap melayani mereka dan menolong mereka ya. Ketika COVID, mereka sulit mendapat kamar, saya yang carikan. Mereka sulit mendapat pelayanan yang baik, saya yang mengusahakan. Mereka memberitahu saya lakukan. Dan mereka ternyata saya senang, mereka juga tidak merasa sungkan untuk meminta pertolongan kepada saya sesuai dengan profesi saya gitu. Itu saya senang bahwa mereka tetap, berarti ya kita boleh berbeda pendapat, pandangan, tetapi kita masih satu dalam Tuhan. Satu artinya kita adalah bersaudara dalam Tuhan. Tetap itu. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Ya. Terima kasih Dr. Robert. Hatimu yang mulia, meski di usia senja, engkau tetap memberi dengan segala yang ada padamu, habis-habisan untuk Tuhan. Tuhan memberkati Dr. Robert, memberkati anak dan cucu dimanapun berada. Sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Ishak Tuhepari. Saya jemaat dari gereja GKRI Jemaat Saroha, Bandar Lampung. Bicara mengenal sosok Dr. Robert, saya mengenal beliau sudah cukup lama, kurang lebih 30 tahun. Yang saya ingat adalah ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau memulai pelayanan di rumah kami dengan beberapa jemaat. Bicara totalitas, beliau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Tidak pernah dia perhitungkan waktu, tidak pernah dia perhitungkan materi, tidak pernah dia perhitungkan kesehatannya. Yang ada memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sampai hari ini pun Tuhan masih izinkan saya boleh melihatnya, mengenalnya, bahkan boleh menjadi teladan buat kami yang muda-muda untuk berjuang yang sama dalam hal memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena beliau selalu bilang, beliau selalu sampaikan,
terutama ketika menyampaikan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Cari dahulu, ikuti firman-Nya, maka semua yang kita perlukan Tuhan akan berikan. Dan itu memang sudah terlihat dalam kehidupannya sampai hari ini, bahwa beliau habis-habisan untuk Tuhan. Dan banyak buah-buah pelayanan yang buat saya pribadi bisa saya lihat dengan mata saya sendiri, karena sampai hari ini ya Tuhan masih izinkan boleh melihat beliau tetap berkarya bersama dengan istri terkasih. Dan menjadi kerinduan kami yang muda-muda boleh memiliki jiwa, semangat, bahkan hati yang sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik dalam melayani, mencari, mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan untuk kami. Puji Tuhan, luar biasa perbincangan dengan Dr. Robert Simatjuntak, benar-benar memberikan inspirasi dalam pelayanan. Tuhan memberkati hambanya. Demikian acara malam hari ini dalam program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tula Ebenezer, kiranya menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Dan masih ada acara-acara kami yang lain, pada hari Minggu dan tentunya hari Senin seperti ini acara Miracle, dan hari Jumat itu ada Eben Kids Ministry, dan hari Sabtu Saturday Night Service. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan semua kehadiran usaha kami untuk menjadi saluran berkat, dan kiranya diperkenan Tuhan bagi Bapak dan Ibu. Shalom, selamat malam.